Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi saya akan mengambil ilmu yaitu dari Ustadz Abu Haidar As-Sadawi, yaitu tentang di mana Allah sebelum menciptakan Arash. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan beliau. Dan ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, oke, mari kita dengarkan ya. Di manakah Allah sebelum menciptakan Arsh? Hada soal yang yanfa'. Pertanyaan ini tidak bermanfaat. Yang kedua itu pertanyaan kalangan akhlaqin Mu'tazilah di zaman bala untuk mengingkari istiwanya Allah di atas Arsh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang disebut dengan ilmu itu apabila pengetahuannya itu benar. Atau kalau dalam bahasa usul fikih itu, ilmu itu adalah al-idraku alladhi yuwafiku al-waqi. Pengetahuan yang sesuai dengan fakta. 1+1 dalam pengetahuan kamu 2, berarti itu ilmu. Kebalikannya adalah al-jahlu, dungu, goblok atau bodoh. Itu adalah al-idraku ala khilafil waqi. Pengetahuan yang nyengsle, tidak sesuai fakta. 1+1 menurut kamu kok 11 gitu ya. Sekarang kita buktikan Ustadz Abu ini menyampaikan ilmu atau menyampaikan kebodohan. Kasihan kepada YouTuber Wahabi ini, dia merasa menimba ilmu. Padahal bisa jadi itu bukan ilmu. La yusamma ilman bal yusamma jahlan. Bisa jadi itu malah disebut kebodohan. Jadi dia bilang, kalau ada orang bertanya di mana Allah sebelum menciptakan Arsy, itu pertanyaan orang Mu'tazilah katanya. Pertanyaan orang yang mengingkari istiwa Allah di atas Arsy, kata dia. Sekarang fokus dulu kepada pertanyaan Mu'tazilah. Kita tahu Mu'tazilah itu muncul setelah masa Wasil bin Atha yang berguru kepada tabi'in, yaitu Hasan Basri. Jadi Wasil bin Atha ini adalah tabi'in. Dia bertemu dengan tabi'in yaitu Hasan Basri. Sebelum tabi'in itu ada sahabat. Ternyata ya kalau bacaan Ustadz Abu tadi itu luas, mesti dia pernah kenal toh satu hadis. Aina kana robbuna qabla ayyakhluqa khalqahu. Di mana Tuhan sebelum menciptakan makhluknya. Lalu kana fi ama summa khalaqa arsyan. Kira-kira begitu ya, saya baca sekilas dulu ya. Nanti saya baca secara tertib. Artinya sahabat yang bernama Abi Rozin ya, bercerita atau didengar ucapannya oleh ponakannya ya, bahwasanya beliau itu bertanya kepada Rasulullah di mana Tuhan sebelum menciptakan makhluknya. Termasuk yang menciptakan Arsy. Lah, masa Abi Rozin itu Mu'tazilah? Abi Rozin itu sahabat, bertanya langsung kepada Rasulullah. Sementara Mu'tazilah munculnya di kurun tabi'ut tabi'in, yaitu Wasil bin Atha. Otaknya di mana? Itu disebut ilmu. Ini yang saya maksud, waras, kamu waras. Ini hitam putih, Pak. Artinya kalau kamu pakai otak waras, kamu tahu di mana masalahnya. Sudah nyata-nyata itu sudah ditanyakan oleh sahabat, kok bilang yang tanya itu orang Mu'tazilah zaman Bakhola. Dan kalau yang bertanya itu mengingkari istiwanya Allah, berarti orang ini menuduh sahabat Abi Rozin itu ingkar atas istiwanya Allah alal arsy. Allah karim. Itu disebut ilmu ya. Sekarang saya bacakan langsung ya. Mulai dari angka 1 ya. Itu tafsir Ibnu Katsirnya ya. Yaqulul Imamu Ahmadu, itu ada catatan kaki nomor 12, tapi nanti kita baca. Sekarang kita selesaikan dulu pembacaan hadisnya ya. Apa itu ucapan Imam Ahmad? Haddasana Yazid ibnu Haruna, berkata kepada kami Yazid bin Harun. Akhbarona Hammad bin Salamah, berkata kepada kami Hammad bin Salamah. Kemudian An Ya'la bin, nah langsung lompat ke nomor 3, bin Atha. Kemudian An Waqi bin Udus ya. Kemudian an ammihi, dari pamannya. Jadi Waqi bin Udus ini punya paman, namanya Abi Rozin. Nah, kalau Abi atau Abu itu biasanya kan kunyah. Dijelaskan di situ ismuhu Laqid bin Amir al-Muntafaq. Ada yang bilang juga al-Muntafaq al-Uqaili ya, itu namanya ya. Qala, nah Abu Rozin itu berkata, Qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina kana rabbuna qabla ayyakhluqa khalqahu. Di mana Tuhan kami sebelum menciptakan makhluknya. Khalqun itu Pak, isim mufrad diidofakan
kepada domir atau kepada apapun isi mufrad kalau diidhafakan itu maknanya umum. Al-mufradu idza udifah ya ummu. Itu kaidah berbahasa Pak ya. Biar ada ilmu-ilmunya. Yang namanya kholqohu itu berarti apapun. Jadi sebelum ada makhluk apapun, Allah di mana? Itu kan pertanyaannya begitu. Qala, maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, kana fi amain atau sahabin ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun thumma khalaqal arsya ba'da dzalik. Jadi jelas ya. Itu menjawab sebelum menciptakan arsy. Maka thumma itu litarohi, kemudian menciptakan arsy. Artinya ada. Saya tidak mau terlalu dalam membahas ini. Yang jelas artinya ada. Sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, aina kana rabbuna qabla ayyahluqal arsya. Walaupun bahasanya ayyahluqa khalqahu. Karena arsy itu ya termasuk dari makhluknya. Begitu Pak, itu ilmu namanya ya. Sekarang apakah hadis ini bermasalah? Kalau baca Syekh Albani ya biasa, didoifkan oleh Syekh Albani, biasa kan Syekh Albani ya. Kalau kamu lebih percaya Syekh Albani silahkan. Sekarang kita baca catatan kakinya tentang hadis ini. Siapa, kitab apa, di mana, dan bagaimana pandangan ulama tentang hadis ini. Yang pertama catatan kaki nomor 12. Tadi kan yaqulu Ahmadu. Di situ kan ada angka 12. Nah, 12 di situ oleh muhakkiknya diberi keterangan sahihun. Ya, itu hadisnya sahih. Lalu ada angka 11-4 ya. Ada dalam kitab halaman 11 jilid 4 ya. Dalam kitab Musnadu Ahmad berarti. Wa akhrajahu aidon, dan Imam Ahmad juga mengeluarkan hadis itu ya. Jadi merilis lagi di halaman 12 ya. Sama jilid 4. Kemudian wa ibnuhu ay wa akhrajahu ibnuhu Abdullah fi sunnah ya. Dan juga telah merilis kepada hadis itu putra Imam Ahmad, yaitu Abdullah dalam kitab As-Sunnah ya. Jilid 1 halaman 450 ya. Kemudian Wat-Tirmidzi, dan juga mengeluarkan kepada hadis itu Imam At-Tirmidzi, berarti dalam Sunanu At-Tirmidzi. Kelanjutannya di sebelahnya itu ya, di poin 4. Perhatikan ada Kitabu Tafsiri Al-Qur'ani, di dalam kitab atau bagian pembahasan tafsir Al-Qur'an. Bab min surati Hud, yaitu bab surah Al-Hud ya. Nomor hadis 2107 ya. Wa Ibnu Majah, dan juga dirilis oleh Ibnu Majah. Fil Muqaddimati, di dalam Sunanu Ibnu Majah. Jadi kitab Sunanu Ibnu Majah itu kadang disebut juga Al-Muqaddimah ya. Ada Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun, ada Al-Muqaddimah Ibnu Majah. Berarti hadis-hadis Ibnu Majah itu disebut juga Al-Muqaddimah ya. Babu fima ungkirat al-Jahmiyatu. Di bagian bab, di bagian pembahasan tentang diingkarinya Al-Jahmiyah. Hadis 1802 ya. Mungkin saya salah-salah baca nomornya itu ya. Kemudian Wat-Toyalisi ya. At-Toyalisi itu maksudnya adalah Abu Daud At-Toyalisi. Ini kutubus sita ya. Fi musnadihi, berarti musnadi Abi Daud. Jadi biar kamu tahu ya, kita kan kenalnya Abu Daud. Abu Daud itu kadang-kadang disebut juga At-Toyalisi ya. Sama dengan tadi Ibnu Majah Al-Muqaddimah, oh maksudnya Sunanu Ibnu Majah. Kalau At-Toyalisi oh berarti Abu Daud ya, itu ya. Ya biar gak hanya bicara tentang orang, itulah ada keilmuan sedikit-sedikit ya. Itu hadis nomor 1093. Kemudian wa Muhammad ibnu Utsman ibni Abi Syaibah. Nah, perhatikan ya. Kita tahu ada kitab Musonnafu Ibni Abi Syaibah ya. Ibni Abi Syaibahnya sama, tetapi yang mengarang kitab Al-Musannaf dengan yang mengarang kitab yang dimaksud di sini yaitu fi Kitabil Arsy itu lain orang. Itu kalau tidak salah ponakannya ya. Jadi ada orang namanya Ibrahim. Itu dikenal dengan nama kunyahnya Abu Syaibah. Ibrahim punya anak Muhammad. Nah, Muhammad ini punya anak namanya Abdullah. Dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar ya. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah atau Ibnu Abi Syaibah. Berarti cucunya Abu Syaibah. Abu Syaibah itu nama aslinya Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya anak namanya Muhammad. Nah, Muhammad ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah itu dikenal dengan Ibnu Abi Syaibah, tapi panggilannya adalah Abu Bakar, bukan yang ini ya. Kalau yang ini dikenalnya dengan panggilan Abu Ja'far. Nama lengkapnya Muhammad bin Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah atau Ibrahim. Jadi
Kalau yang pertama tadi itu cucunya, kalau ini cicitnya. Nah, berarti ponaannya ya. Ponaannya dari yang Ibnu Abi Syaibah yang Al-Musannaf ya. Kenapa? Karena kalau yang ini jalurnya Abu Syaibah ya, punya anak namanya Muhammad. Kemudian Muhammad itu punya anak namanya Abdullah, menjadi Ibnu Abu Syaibah yang tadi. Kemudian Abdullah itu punya saudara namanya Utsman. Nah, Utsman ini punya anak namanya Muhammad. Nah, inilah Muhammad bin Utsman bin Muhammad bin Abi Syaibah. Itu satu kakek moyangnya satu orang ya. Abu Syaibahnya satu orang. Cuma kalau yang pertama tadi itu cucunya, yang ini cicitnya. Cuma lain jalur ya. Lain jalur maksudnya ini cucunya dari jalur Abu Syaibah, Ibrahim, Muhammad, kemudian ke Abdullah. Kalau yang satunya itu jalurnya bukan dari Abdullahnya, ya, tetapi dari Utsman ya. Jadi Abdullah itu punya saudara namanya Utsman. Utsman punya anak lagi namanya Muhammad. Ya. Jadi ponaannya ya. Jadi Ibnu Abi Syaibah yang mengarang kitab Al-Musannaf itu pamannya dari Ibnu Abi Syaibah yang mengarang Kitabul Arsy ini. Begitu ya. Ya tambahan saja, penting nggak penting ya. Wallahu alam. Biar kita kenal saja ya. Itu ada di halaman 7 ya. Kemudian wa Ibnu Abi Asim fi Sunnah. Begitu juga Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Halaman nomor 613 ya. Wa Ibnu Jarir ya. Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari ya. Ibnu Jarir dan juga Ibnu Jarir fit tafsir dalam tafsirnya ya. Jilid 4 halaman 12 ya. Kemudian wa Abu Syaikh dan juga Abu Syaikh fil Udmah dalam kitab Al-Udmahnya ya. Jilid 1 halaman 87 ya. Halaman 84-83. Kemudian Ibnu Abi Zamanin dan juga Ibnu Abi Zamanin fi Usulis Sunnah dalam kitab Usulis Sunnah ya, halaman 31 ya. Kemudian At-Tabrani dan juga Imam At-Tabrani fil Kabiri, maksudnya adalah fil Mu'jam Al-Kabir. Jadi kitab hadisnya Imam At-Tabrani yang judulnya Al-Mu'jam Al-Kabir ya. Jilid 19 halaman 468 ya. Wal Baihaqi dan juga Imam Al-Baihaqi fil Asma wa Sifat dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat jilid 2 halaman 801 ya. Min turukin dari satu turuk ya, an Hammad bin Salamah bihi ya. Yaitu dari Hammad bin Salamah lalu ke Al-Baihaqi. Jadi turuknya berbeda ya. Wa Waqi ya bin Udus dan juga dari Waqi bin Udus, Waqilah Hudus ya. Ada yang mengatakan bukan Udus tapi Hudus ya. Kemudian wathaqahu Ibnu Hibban, di mana Ibnu Hibban menyatakan bahwa jalurnya Imam Baihaqi itu ya sikoh ya. Kemudian Athiqat ya, dalam kitab Athiqat jilid 5 halaman 496 ya. Wa dzakarahu dan juga menyebutnya, Ibnu Hibban itu menyebut kepada yang Waqi itu ya. Fi Masyahiri Ulama'i Al-Amsar dalam kitab Masyahiri Ulama'i Al-Amsar ya. Ulama-ulama yang populer di berbagai daerah Al-Amsar ya. Halaman 973 ya. Waqalah, kemudian Ibnu Hibban berkata ya. Jadi kitab Masyahiru Ulama Al-Amsar itu kitabnya Ibnu Hibban ya. Ibnu Hibban berkata minal athbati ya. Jalurnya Al-Baihaqi itu yang disebut tadi itu adalah termasuk dari orang-orang yang subut ya. Artinya thiqah sama ya. Hadis-hadisnya sahih ya. Wa baqi rijaluhu thiqatun. Dan jalurnya Al-Baihaqi itu laki-laki yang lainnya ya, selain yang disebut di sini ya, itu adalah orang-orang yang thiqah ya. Min rijali at-tahdzib ya. Dari rijal-rijal yang tertulis dalam kitab At-Tahdzib ya. Kemudian wal hadisu qala fihi At-Tirmidzi, dan tentang hadis di atas qala berkata fihi di dalam hadis itu atau tentang hadis itu At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hadisun hasanun, itu adalah hadis yang hasan ya. Bukan do'if, hasan Imam Tirmidzi. Bahkan wasahhahahu Ibnu Hibban ya. Dan mengatakan bahwa hadis itu adalah sahih. Siapa itu? Ibnu Hibban, yaitu Ibnu Hibban. Jadi itu hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban, dihasankan oleh At-Tirmidzi. Kemudian wasahhahahu Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan menyatakan bahwa hadis itu adalah sahih siapa? Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian wa nukila tashihu ashabil hadisilahu, dan telah dinukil atau telah terdata ya, telah bisa kita baca tentang bagaimana penilaian ulama-ulama hadis yang mensahihkan hadis tersebut ya. Kama fi kitab An-Nuzul, sebagaimana dalam kitab An-Nuzul lid Daruqutni.
halaman 68. Jadi dalam kitab An-Nuzul Imam Ad-Daruqutni menjelaskan beberapa ucapan-ucapan ulama ahli hadis yang menyatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, kalau di sini kan cuma 2 ya. Ibnu Hibban dan juga Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ya, kemudian kalau At-Tirmidzi mengatakan hadis itu hasan. Kalau muhakkik tafsir Ibnu Katsir ini mengatakan hadis itu sahih. Jadi sebegitu banyak ulama bicara tentang hadis ini. Kok orang itu nggak tahu gitu. Sampai-sampai dia bingung kalau ada orang bertanya, aina rabbuna qabla ayyahluqa khalqahu ya. Atau qabla ayyahluqa al-arsyah, tentu saja maksudnya ya. Maknanya kan begitu, namanya makhluk. Arsyun kan makhluk, atau jangan-jangan seperti yang satunya wallahu alam, arsy itu makhluk atau bukan ya. Jadi ini konten penting gak penting ya, setidaknya kita sebut-sebut nama ulama karena zikru solihin itu ada faedahnya lah. Menyebut orang-orang soleh itu mengenal nama kitab-kitabnya walaupun mungkin saya salah-salah ya. Nggak akan tersesat juga kamu walaupun saya salah dalam bagian ini ya. Allahumma tina hadasabil.